2 Tawarikh pasalnya yang ke-7. Kita dengar firman Tuhan 2 Tawarikh pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-13 sampai ayat 14. Ini ayat sudah seringkali kita dengarkan. Katakan firman Tuhan begini, bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Ayat 14, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Kita baca di ayat 13 terakhir, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Jadi hari-hari ini Tuhan melepaskan penyakit sampar. Dia izinkan terjadi di dalam kehidupan manusia hari-hari ini. Yang pertama, karena Tuhan ingin supaya manusia itu datang kepada Tuhan dengan bersungguh-sungguh. Yang kedua, supaya manusia jangan terlena dengan apa yang mereka miliki, tidak terlena dengan kemuliaannya dunia, tidak terlena dengan kemanisannya dunia, tidak terlena dengan uang, tidak terlena dengan apapun yang ada dalam dunia ini. Tetapi Tuhan mau Dia yang disenangkan, Dia yang nomor satu, Dia di atas segalanya. Sehingga Tuhan izinkan hal ini terjadi, yaitu virus corona, untuk membuat manusia kembali bertobat dan datang kepada Tuhan. Karena hari-hari ini kita lihat manusia semakin mencintai diri sendiri, menjadi hamba uang, tidak pedulikan agama, bahkan mereka beribadat tapi kuasa ibadah itu tidak ada di dalam hidupnya, melayani dengan motivasi yang salah. Itu firman Tuhan digenapi dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 5. Jadi anak-anak Tuhan harus, khususnya kita di dalam rumah tangga kita harus dekat kepada Tuhan. Kita yang ada, kita bersungguh-sungguh. Dan apa yang kita lakukan ketika Tuhan melepaskan atau mengizinkan penyakit sampar seperti yang terjadi hari-hari ini? Yang pertama dikatakan, dan umatku yang di atas namaku disebut merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jadi kita harus merendahkan diri. Tidak ada lagi kesombongan, tidak ada yang bisa kita andalkan. Hari-hari ini siapapun yang punya uang, yang punya kedudukan, yang punya jabatan tidak bisa menghalau virus. Jadi uang tidak bisa menghalau virus, kejabatan tidak bisa menghalau virus, kedudukan tidak bisa menghalau virus. Kita tahu berapa pejabat yang kena virus, termasuk Pangeran Charles, bahkan pejabat-pejabat yang ada di Iran, bahkan yang ada di negara-negara lain. Mereka tidak bisa. Mereka ada dalam kecemasan, ketakutan, kegelisahan. Tidak bisa mereka tangkal virus dengan uang, dengan jabatan, dengan senjata apapun, tidak bisa. Hanya virus kecil. Tetapi Tuhan berkata, kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita harus duduk di bawah kaki Tuhan. Segala kesombongan, keangkuhan, hal-hal yang menjijikkan di mata Tuhan harus dilepaskan. Kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan yang kedua dikatakan, dan berdoa. Kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh, bukan doa yang biasa-biasa, bukan doa yang hanya sekedar, tetapi doa dinaikkan dengan hati yang dalam, dengan hati yang penuh kesungguhan. Tuhan akan berperkara atas apa yang Dia izinkan terjadi. Percaya bahwa Tuhan akan melindungi kita, Tuhan akan membentengi kita kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Doa orang yang benar bila dengan yakin sangat besar kuasanya. Jadi kita harus hidup benar, kita berdoa bersungguh-sungguh seperti doa Elia, karena dia naikkan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan.
maka doa-doanya dijawab oleh Tuhan. Dan yang ketiga, kita harus cari wajahnya. Selama ini kita hanya mencari hal-hal duniawi, hal-hal yang bersifat sementara. Kita bekerja dengan sekuat tenaga dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore dengan sekuat tenaga untuk mencari uang. Tetapi adakah kita mencari wajah Tuhan? Seperti ketika kita mencari uang, adakah kita mencari wajah Tuhan? Seperti kita cari apa yang ada di dalam dunia. Adakah kita cari uang melebihi dari apapun yang ada di dalam dunia ini? Ini yang Tuhan inginkan hari-hari ini. Sehingga dia lepaskan penyakit sampar kepada manusia. Dia cemburu melihat manusia yang mementingkan perkara-perkara dunia dibandingkan perkara-perkara Tuhan yang kekal selama-lamanya. Oleh sebab itu mulai saat ini mari kita cari wajahnya dengan hati yang sungguh, melebihi apapun yang ada dalam dunia ini. Dalam dunia ini kita hanya hidup paling tinggi 70 sampai 80 tahun. Itu akan berakhir. Apapun yang kita miliki semuanya akan kita tinggalkan. Tetapi keselamatan itu adalah kekal selama-lamanya, tidak terbatas waktunya. Haleluya, haleluya, haleluya. Biar kita cari wajah Tuhan dengan segenap jiwa kita, segenap kekuatan kita, segenap akal budi kita. Haleluya. Sehingga dia hadir akan memberikan kita ketenangan, memberikan kita kedamaian, bahkan memelihara hidup kita. Haleluya. Kita cari wajah Tuhan melebihi dari uang, melebihi dari harta, melebihi dari kemuliaan yang ada di dalam dunia ini. Dan yang keempat, haleluya, haleluya. Setelah kita mencari wajah Tuhan, kita harus berbalik dari jalan-jalan kita yang tidak berkenan kepada hari-hari ini gereja Tuhan, haleluya, dipenuhi dengan iri hati, dipenuhi dengan kecemburuan, dipenuhi dengan sakit hati. Anak-anak Tuhan kadangkala beribadah tetapi ada kepahitan, ada kebencian, ada iri hati. Haleluya, haleluya. Ada kesombongan, ada gosip dan sebagainya. Pikiran-pikiran yang tidak disucikan, hati yang tidak beres. Bahkan perkataan-perkataan yang seringkali tidak berkenan di mata Tuhan. Hari-hari ini manusia perlu bertobat. Dan biarlah buah-buah roh yang akan mengisi hati kita, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Haleluya. Itu yang akan mewarnai hidup kita. 9 buah roh ini, biar itu yang akan menggantikan semua hal-hal duniawi yang tidak berkenan di mata Tuhan. Karena hari-hari ini Tuhan izinkan hal ini terjadi untuk memurnikan iman orang-orang percaya. Saat ini Tuhan sedang memisahkan orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan dengan yang tidak. Sebagaimana di dalam kitab Ayub pasalnya yang ke-22. Kitab Ayub pasalnya yang ke-22 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-12. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku akan membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Hari-hari ini, dengan keadaan yang sukar dan sulit ini, Tuhan memisahkan orang-orang yang benar. Orang-orang jahat akan berbuat semakin jahat. Orang-orang yang cemar akan berbuat semakin cemar. Orang-orang yang hidup dalam kenajisan akan tidak peduli dengan hal-hal seperti ini. Mereka akan hidup dalam kenajisan. Tapi orang-orang yang benar, orang-orang yang kudus, orang-orang yang percaya kepada Tuhan akan terus hidup dalam kekudusan, akan terus menguduskan dirinya. Karena kita tahu Tuhan akan datang dan membawa upah
kepada setiap kita sesuai dengan kebenaran dan apa yang telah kita perbuat. Oleh karena itu, ayat firman Tuhan yang sangat singkat ini yang memberikan kita pengertian bahwa Tuhan mengizinkan penyakit sampar, penyakit hal seperti ini, virus 19 ini, untuk menyadarkan manusia supaya kembali kepada Tuhan dengan merendahkan diri, berdoa mencari wajahnya, dan berbalik dari jalan-jalan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan janji Tuhan, haleluya, dia berkata, dia akan mendengar kita dari surga. Seruan-seruan orang-orang percaya akan didengar dari surga. Bahkan dikatakan dia akan mengampuni dosa-dosa kita dan akan memulihkan negeri kita. Tuhan hanya memulihkan negeri kita ketika umatnya merendahkan diri, berdoa mencari wajahnya, berbalik dari jalan-jalan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan janji Tuhan bagi kita semua di dalam Mazmur 91 ini seringkali dibacakan baik di gereja maupun di media sosial hari-hari ini. Ini merupakan janji Tuhan bagi orang-orang yang percaya di hari-hari terakhir ini. Keadaan yang sukar sekalipun, Tuhan akan bekerja dan Tuhan akan melindungi kita. Dan biar ini kita baca setiap hari di dalam doa-doa kita, dan kita percaya bahwa janji Tuhan ini akan digenapi. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Kita ulangi ayat ketiga, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap. Ini saya ulangi, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Jadi penyakit virus 19 itu berjalan di dalam gelap, dan memang ada dalam kegelapan karena ditumpangi oleh kuasa kegelapan. Dan juga terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Saat ini penyakit menular yaitu penyakit virus 19 mengamuk di waktu petang. Tapi itu tidak usah membuat kita takut, karena firman Tuhan berkata ayatnya ke-7, walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhan. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemamu. Dikatakan di ayat 10 kita baca dengan sungguh-sungguh malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada rumahmu. Kemahmu di sini, tapi kita mau perkatakan bahwa tulah itu tidak akan mendekat kepada rumah kita, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Luar biasa firman Tuhan ini. Kita berharga di mata Tuhan, kita biji di mata Tuhan, sehingga dia memerintahkan malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepada kita untuk menjaga kita di segala jalan kita. Di dalam rumah kita berjalan, di luar rumah kita berjalan, ada malaikat Tuhan yang akan menjaga kita. Luar biasa janji Tuhan. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Ada kuasa di dalam kita yang diberikan oleh Tuhan untuk menginjak-injak ular tedung. Bahkan akan menginjak-injak singa dan ular naga. Dengan kata lain, kita injak-injak
pekerjaan kuasa gelapan roh-roh jadi darah. Ayat 14 ini yang harus kita lakukan. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Hati kita harus melekat kepada Tuhan, bukan melekat kepada uang, bukan melekat kepada harta, bukan melekat kepada kemanisannya dunia, bukan melekat kepada hal-hal yang menyenangkan di dunia ini. Tapi dikatakan sungguh hatinya melekat kepadaku atau kepada Tuhan. Itu yang akan diluputkan oleh Tuhan. Itu yang akan membuat kita dibentengi karena kita kenal namanya. Ayat 15, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Ayat 16, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. Ini firman Tuhan yang datang kepada kita. Luar biasa janji Tuhan. Jadi kita tidak usah takut. Yang penting kita melekat kepadanya. Luar biasa. Tuhan akan memerintahkan malaikat-malaikatnya ada di kiri kanan kita, ada di depan kita, ada di belakang kita untuk menjaga di segala jalan kita. Bahkan dikatakan firman Tuhan bahwa malapetaka tidak akan menimpa kita. Bahkan dia akan berikan umur yang panjang kepada kita karena kita melekat kepadanya. Percaya bahwa apa yang Tuhan izinkan terjadi ini membuat kita semakin kokoh, semakin kuat di dalam Tuhan. Tembok tidak membatasi kuasanya untuk kita menerima hadiratnya, walaupun kita ibadah di rumah hari ini. Tapi kita percaya ada kuasa Tuhan, ada hadirat Tuhan, dan itu saya rasakan. Hadirat Tuhan bekerja asalkan dengan hati yang sungguh, hati yang